melalui biaya jangka panjang dan juga jangka pendek. Baiklah, untuk penjelasan pertama akan dijelaskan oleh Ririn. Kepada Ririn disilakan. Yang pertama, pengertian biaya jangka panjang. Biaya jangka panjang adalah biaya yang dikeluarkan oleh perusahaan dalam jangka waktu yang cukup lama, sehingga semua input produksinya dapat divariasikan. Dalam jangka panjang, perusahaan dapat menyesuaikan input produksi seperti jumlah tenaga kerja, kapasitas pabrik, teknologi, dan lain-lain. Selanjutnya, kurva biaya jangka panjang. Yang pertama ada long run average cost, yaitu menunjukkan biaya rata-rata per unit output pada skala produksi. Yang kedua, long run marginal cost, yaitu menunjukkan biaya tambahan untuk memproduksi satu unit output tambahan pada skala biaya produksi. Baiklah, penjelasan selanjutnya akan dijelaskan oleh Felia. Kepada Felia disilakan. Biaya jangka pendek adalah biaya yang dikeluarkan oleh perusahaan di mana di waktu tertentu setidaknya satu input produksi bersifat tetap. Dalam jangka pendek, perusahaan tidak dapat mengubah seluruh input produksinya, sementara harus menyesuaikan output dengan input yang tersedia. Terdapat komponen biaya jangka pendek. Yang pertama ada biaya tetap, biaya yang tidak berubah meskipun jumlah outputnya berubah. Contohnya gaji karyawan, sewa gedung, dan lain-lain. Yang kedua, biaya variabel, biaya yang berubah sesuai dengan jumlah output yang berubah, seperti bahan baku, bahan bakar, dan lain-lain. Adapun perbedaan antara biaya jangka panjang dan biaya jangka pendek, yang pertama bisa dilihat dari definisinya. Biaya jangka pendek adalah biaya yang dikeluarkan perusahaan dalam jangka waktu yang relatif singkat, di mana setidaknya ada satu input produksi yang bersifat tetap. Sedangkan biaya jangka panjang adalah biaya yang dikeluarkan oleh perusahaan dalam waktu yang cukup lama, sehingga semua output dapat divariasikan. Yang kedua, bisa dilihat dari fleksibilitas inputnya. Jangka pendek, perusahaan hanya dapat menyesuaikan input variabel, sedangkan input tetap tidak dapat diubah. Yang ketiga, dilihat dari komponen biayanya. Pada jangka pendek terdiri dari dua komponen biaya, yaitu biaya tetap atau fixed cost dan biaya variabel atau variable cost. Sedangkan pada jangka panjang semua biayanya bersifat variabel sehingga tidak ada biaya tetap. Baiklah, penjelasan selanjutnya akan dijelaskan oleh Fadlur Rahman. Kepada Fadlur Rahman disilakan. Perkenalkan, nama saya Fadlur Rahman Nasir dengan NPM S1 K023115. Di sini saya akan melanjutkan materi sebelumnya, yaitu tentang penerapan biaya jangka panjang dan biaya jangka pendek dalam perusahaan. Penerapan biaya jangka pendek dalam perusahaan. 1. Optimalisasi penggunaan input variabel. Nah, yang dimana perusahaan berusaha mengoptimalkan penggunaan input variabel untuk meminimalkan biaya variabel dan memaksimalkan output. Yang kedua, keputusan produksi jangka pendek, yang dimana perusahaan membuat keputusan produksi berdasarkan biaya variabel dan permintaan pasar dalam jangka pendek. Penerapan biaya jangka panjang dalam perusahaan. 1. Perencanaan strategis, yang dimana dalam jangka panjang perusahaan dapat menyesuaikan semua input produksi, termasuk investasi modal, teknologi, dan sumber daya manusia. Yang kedua, optimalisasi skala produksi. Perusahaan dapat memilih skala produksi yang paling efisien dengan mempertimbangkan kurva biaya rata-rata jangka panjang atau LAC. Yang ketiga, pengembangan kapabilitas, yang dimana perusahaan dapat berinvestasi dalam pengembangan kapabilitas seperti teknologi, inovasi, dan peningkatan keterampilan karyawan. Baik, itu saja materi yang dapat saya sampaikan. Saya kembalikan ke moderator.